Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswan Bima Andika dengan NIM 280 dan sekarang kesempatan kali ini saya akan melakukan dokumentasi terhadap proyek akhir dari mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Jadi untuk proyek akhir ini sebenarnya tidak disuruh untuk mendokumentasikan, hanya saja karena topologi jaringan di sini nanti tidak digunakan lagi, maka saya berniat untuk mendokumentasikannya sebagai kenang-kenangan saja. Jadi di sini terdapat 3 buah router. Terdapat 3 buah router, yaitu router 1, router 2, dan router 3. Yang dimana nanti router 3 dia dihubungkan ke internet. Dan di router 1 dia nanti terhubung dengan router cabang 1, dan di router 2 dia terhubung dengan router cabang 2. Dan di router 3 nanti juga ada PC public dan juga router pusat yang terhubung dengan server. Untuk di GNS3-nya seperti ini. Di sini saya menggunakan sebuah PC config untuk menyeting router 1 dan router 2. Jadi untuk studi kasusnya seperti ini. Ada 3 buah kantor, yaitu pusat, cabang 1, dan cabang 2. Setiap router kantor cabang terhubung dengan kumpulan router 1, 2, 3 yang terhubung dengan routing SPF. Setiap tangan atau kabel yang beririsan dengan lingkaran biru muda, berarti yang ada di sini, dan sini, adalah jaringan routing OSPF. Jadi yang pokoknya yang ada di sini, sama yang segitiga ini, dia nanti di routing OSPF. Jadi langsung saja kita lihat ke sini di mana? Di PC config terlebih dahulu. PC config itu berguna untuk menyeting router 1 dan router 2. Oke, di sini sudah ada router 1 dan router 2. Ini router satunya. Router 1 kita menambahkan untuk addressnya sesuai yang ada di panduan ini ya. Sesuai yang ada di panduan. Untuk addressnya ada 118.1/24. Jadi asal muasalnya untuk IP networknya ini kan 11x0/24, di mana X itu berarti 2 digit terakhir dari NIM, tapi yang bagian awal. Jadi kan kalau saya NIM-nya 280. Jadi yang digunakan di sini X-nya adalah 8. Dan Y-nya karena 0 itu nanti kalau misalnya dibuat nyeting tidak bisa atau error, makanya saya menggunakan NIM 81. Jadi saya menggunakan X-nya 8, lalu Y-nya 1, dan XY-nya 81. Oke, kita kembali lagi ke PC config. Oke, jadi di sini untuk addressnya ada 1212121/24, 131313, 1/24.
dan 118.1/124. Kemudian di routing OSPF itu untuk router 1. Kemudian kita ke router yang 2, sama saja isinya, hanya saja ini yang punyanya router 2. Di address ada 221.2/24, lalu 12.12.12/24 dan 23.23.23/2/24. Untuk OSPF-nya menggunakan jaringan dari yang ada di address list ini. Oke. Lanjut kita melihat konfigurasi untuk yang router 3. Router 3 saya di sini untuk konfigurasinya melalui PC public ya. Oke. Sebentar. Oke, ini untuk address listnya di sini ada di ether 1 ada 13.13.13.3, lalu ether 2 ada 23.23.23.3, lalu di ether 3. Nah, di sini karena saya di sini ETH2 berarti ether 3. ETH2-nya mengarah ke internet. Jadi di VirtualBox di sini ini pada adapter 3 ini saya rubah dari generic driver ini menjadi bridge adapter. Bridge adapter ini mengarah ke internet. Jadi di ether 3 ini dia nanti jadi di ether 3 ini dia mengarah ke internet dan ini dia dapatnya secara otomatis setelah kita mengaktifkan DHCP client. Setelah mengaktifkan DHCP client, dia akan diperoleh secara otomatis. Ya, di sini kita misalkan kayak gini, kita tambahkan pada ether 3, lalu apply, lalu oke. Kita masih search. Oke, sudah bound. Ini nanti dia akan memperoleh IP address secara otomatis. Sebentar. Dia akan memperoleh secara otomatis. Lalu untuk OSPF-nya hanya 4 saja, yang ke ether 3 tidak usah. Lalu di sini untuk DNS settingnya saya setting di sini untuk allow remote request. Kemudian apalagi ya? Firewall di sini menggunakan source NAT. Service port ini enggak disetting, ya cuma sampai situ tadi. Kemudian diketahui R3 sebagai pintu penghubung ke internet dan juga DNS server dari seluruh jaringan kantor tersebut. Kemudian kita masuk ke konfigurasi dari PC-PC-nya. Pertama di PC 1 terlebih dahulu. Kita tutup dulu. Ini untuk ujian tadi pagi. Kita tutup terlebih dahulu. Ini untuk settingan pada PC-nya. Ini di PC 1. PC 1. Kalau punya saya seperti ini. IP-nya 8.10. Lalu untuk gateway-nya 8.11. Untuk DNS servernya 13.13.13.3. Kemudian di PC 2 sama, kita tutup terlebih dahulu biar seperti tadi. Seperti ini 110. Karena Y-nya saya tadi menggunakan angka 1, makanya di sini tulisannya 192.168.110.
Untuk gateway-nya 12 dan DNS-nya ada di 3. Kemudian kita ke PC yang server. Server ini buat IP-nya menggunakan 81 karena XY 81.10. Untuk gateway-nya ada 81.13 dan DNS servernya 81.3. Oke, sudah. Kemudian di PC config, PC publik. Di PC publik ini untuk IP address-nya sini menggunakan 44410, lalu gateway-nya 44443, lalu DNS servernya sama seperti gateway 4443. Oh ya, kemudian di bagian server sini, di bagian server sini juga ada beberapa penyesuaian. Jadi karena di sini nanti tujuannya adalah untuk ngeblok si PC public. Jadi di sini pada bagian firewall kita melakukan drop untuk source address 44410, di mana 44410 adalah IP dari PC public. Di sini ada untuk chain-nya di sini input, lalu source address-nya 44410 untuk protokolnya ICMP, lalu di bagian action di sini menggunakan drop. Oke. Kemudian untuk NAT-nya di sini ada source NAT pada Ether 1 dengan action masquerade dan ada destination NAT. Di sini untuk destination-nya 338113 atau ini itu adalah ya ini IP dari router ini. Untuk route-nya menggunakan action-nya menggunakan destination NAT, lalu address-nya adalah ini IP dari server. Untuk portnya dia di 80. Oke. Kemudian untuk di service list ini di bagian bagian port yang www dirubah, AC-nya 80 dirubah menjadi 80. Lalu untuk di sini ini untuk VPN-nya. Untuk VPN-nya menyeting buat user 1 dan user 2. User 1 menggunakan PPTP untuk profilnya default encryption, local address-nya 10.10.10.1 dan remote address-nya 10.10.10.2. Untuk lokal sama remote ini terserah yang isinya. Kemudian untuk user 2 default sama, tapi untuk lokal address-nya ada 11.11.11.1 dan 2. Oke, sudah. Kemudian untuk interface di sini ada PPTP user 1 dan 2. Ini untuk route list-nya. Dan untuk address list-nya dia di sini. Saya cuma menambahkan untuk di address ini cuma nambahin
yang 338113/24 sama 192.168.8113/24 aja. Untuk yang dua ini, yang 10.10.10.1 dan 11.11.1 ini dia didapat dari VPN tadi. Untuk OSPF sama seperti dua ini saja. Yang 3381 sama 192.168.81. Oke, kemudian pada PC server ini juga nanti diinstal exam ya, sini untuk membuat website sederhana namanya kantorpusat.co.id. Oh ya, untuk DNS-nya ya. Ya, untuk DNS-nya dia namanya kantorpusat.co.id. Oke. Untuk router cabang 1 VPN dengan VPN Office to Office, PC 2 VPN client to Office. Tapi di sini untuk PC 1 dan PC 2 saya menyetingnya terbalik. Jadi di PC pada router cabang 1 saya menggunakan client to Office, tapi PC di router cabang 2 saya menggunakan Office to Office. Ya, bisa dilihat di sini kita kalau PC 1 ini dia ini PC 2 ini dia Office to Office. Kalau yang di PC 1 ini dia client to Office. Jadi ini client to Office nanti bisa kalau misal di disconnect. Oke, user 2 kita masukkan passwordnya 123.156.7890. Oke, sudah. Kemudian ini isi dari web server. Kemudian melakukan ping. Oke. Langsung saja kita ke untuk pengujian dan penilaian projectnya. Yang pertama, pengujian jaringan OSPF ping. Jadi di sini kita melakukan ping dari router cabang 1 dan router cabang 2 ke pusat. Berarti di sini kita membuka Winbox dari router cabang 1 dan router cabang 2. Ini sebentar. Kita buat terminal baru aja. Kita coba ping 192.168.81. Oke, sudah berhasil. Untuk PC 1 router cabang 1 ngeping ke router pusat berhasil. Kemudian kita coba yang di sini, yang di router 2, router cabang 2. Kita new terminal, kemudian ping 192.168.81. Oke, sudah berhasil juga ya. Setelah itu yang nomor 1 clear. Pengujian koneksi internet. Kita melakukan browsing ke google.co.id menggunakan PC 1 dan PC 2. Kita berarti membuka Firefox. google.co.id. Oke, berhasil. Kemudian di PC 2. google.co.id. Oke, sama. Di PC 2 juga sudah berhasil. Jadi untuk nomor 2 berhasil. Kemudian nomor 3. Pengujian firewall DSTNet. Akses web server menggunakan alamat domain kantorpusat.co.id pada browser. Jadi kita mengaksesnya dari PC public dan PC 1. Oke, sekarang kita ke PC public terlebih dahulu. Kita tulis kantor pusat.
berhasil. Kita berhasil menuju ke berhasil mengakses untuk web servernya. Ini kalau kita menggunakan kantorpusat.go.id. Tapi semisal kalau kita menggunakan yang menggunakan IP yang 192, ya, di sini ya, sama saja. Kemudian kita ke PC 1. Kita PC 1 kantor pusat. Berhasil. Kemudian pengujian VPN, akses web secara langsung dari PC 1 dan PC 2. Dari PC 1 192 langsung sudah berhasil. Kemudian di PC 2 sama. Oke, sama berhasil. Dan yang nomor 5 yang terakhir pengujian firewall filter router pusat. Blok ping dari PC public namun izinkan dari jaringan PC kantor cabang. Berarti kita melakukan ping dengan menggunakan control panel. Menggunakan command prompt, kita menggunakan command prompt, kita ping untuk IP dari router pusat. Jadi router pusat ini dia punya 2 IP ya. Untuk IP yang pertama yang tadi kita gunakan ya yang 192.168 itu. Ini harusnya kalau kita ping menggunakan yang ini juga harusnya bisa sih. Bisa ya. Jadi ini dia itu punya 2 IP. Jadi yang pertama itu dia IP dari jaringan yang di sini, yang jaringan 3381. Yang satunya jaringan dari IP yang di sini, yang 192.168.81. Jadi seperti itu. Kita sudah berhasil mengeping dari PC 1 ke router pusat. Kemudian kita coba dari PC 2. Kita ping 3381.13. Hasil. Kita coba menggunakan yang 192. 168.81.13. Oke, berhasil juga. Berarti di PC 1 dan PC 2 dia berhasil. Kemudian kita coba dari dari PC public. Di sini harusnya kalau yang PC public dia itu bakalan RTO untuk hasilnya ya. Karena dia itu diblok oleh si firewall-nya tadi. Kita coba ping 3381.13. Oke. Nah, di sini ini sudah RTO. Request timeout. Oke, kita tunggu. Oke, sudah RTO. Kita coba menggunakan yang IP yang satunya 192.168.81.13. Harusnya juga RTO juga ini. Nah, ya. Oke. Ya sudah seperti itu. Jadi demikianlah dokumentasi singkat dari proyek akhir matkul keamanan dan data dan informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.